Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Project Planning Matrix atau juga disingkat dengan PPM. Ini adalah bagian terakhir dari OOPP. Jadi, kalian harus paham dari tahap pertama sampai dengan terakhir, dari tahap analisis penyebab masalah hingga pembuatan matriks. Nanti kita perhatikan di dalamnya apa saja. Oke, untuk agenda style hari ini, tetap saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah konsep LFA atau disebut dengan Logical Framework Approach, dan OOPP apa bedanya? Karena kita sudah belajar OOPP. Yang kedua, Project Planning Matrix, PPM, dan ketiga, penyusunan PPM. LFA dan OOPP ini merupakan instrumen yang digunakan dalam penyusunan perencanaan program yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang ditetapkan. Jadi sebenarnya sama-sama instrumen untuk perencanaan program untuk mencapai tujuan. Kenapa mencapai tujuan? Karena kita ingin memecahkan suatu masalah. Jadi sama konsepnya, yaitu instrumen untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Itu yang kita ambil. Tapi, tahapan-tahapan dari LFA apakah sama dengan tahapan-tahapan dari OOPP? Nah, untuk itu kita lihat kembali tentang LFA. LFA ini berasal dari ilmu operating research yang digunakan dulu itu tahun 1950-an oleh pihak militer Amerika Serikat untuk membuat suatu program. Jadi ini kan alat perencanaan program. Sama-sama prinsipnya itu adalah menjawab who, why, what and what not, dan whom and how, dengan siapa dan bagaimana. Prinsipnya sama seperti OOPP, tapi tahapan-tahapannya ini terlihat lebih banyak karena harus ada analisis SWOT dulu, jadi analisis kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, terus dilanjutkan analisis pemangku kepentingan atau stakeholder. Jadi ada stakeholder yang terkait itu harus dianalisis terlebih dahulu. Analisis masalah atau situasi, ini bagian di sini sama ya, untuk yang OOPP, analisis tujuan, dan perencanaan kegiatan. Terus dilanjutkan perencanaan sumber dayanya siapa saja, penempatan indikator dan tujuan pengukuran, indikatornya apa untuk mencapai suatu tujuan, analisis dan manajemen risikonya apa, jadi harus ada analisisnya dan asumsi yang terakhir. Untuk OOPP sendiri, kita juga sudah belajar analisis situasional, jadi pengumpulan data, baik data sekunder maupun primer. Terus ada identifikasi stakeholder yang terkait, kita juga sudah belajar. LFA juga, identifikasi stakeholder juga. Setelah itu, analisis problem atau analisis masalah dan penyebab masalahnya apa saja. Penetapan tujuan, memilih strategi, jadi analisis alternatif. Jadi beberapa tujuan itu kita akan pilih untuk kita capai dan kita buatkan kegiatan-kegiatannya. Yang terakhir yang akan kita pelajari adalah Project Planning Matrix, penjabaran strategi atau tujuan proyek terpilih dalam detail. Jadi di PPM ada kegiatan, indikator keberhasilannya, sumber indikatornya, dan asumsi. Jadi hanya sekilas saja pengenalan LFA, kita lanjutkan ke Project Planning Matrix. Ini yang paling inti di sini, bagian terakhir dari OOPP. Apa PPM tersebut? Alat atau instrumen yang digunakan manajemen atau pengelolaan program secara ringkas
rancangan programnya atau proyek yang kompleks. Jadi kalau misalnya yang OOPP kan sudah mulai dari analisis situasi, analisis penyebab masalah. Kalau untuk PPM ini secara ringkasnya, tujuannya apa? Indikator keberhasilannya apa? Asumsinya apa? Sumber datanya dari mana? Untuk PPM sendiri, ringkasan perencanaan program harus mencakup semuanya ini dari why, what, how, which, how, where, what. Mengapa sih program ini dilaksanakan? Untuk apa? Tujuannya apa? Nanti outputnya atau resultnya itu menghasilkan apa? Bagaimana cara program atau proyek ini bekerja? Yang berpengaruh faktor-faktornya apa saja? Nanti di sini asumsi-asumsi yang harus kita masukkan. Bagaimana keberhasilan program? Berapa persen program yang akan dihasilkan? Dari mana tim mendapatkan data? Misalnya data dari Riskesdas, data dari survei diet total. Itu harus dimasukkan di matriksnya project planning. Dan terakhir, karena ini mencakup program kegiatan yang akan dilaksanakan, kalau tidak menganalisis sarana dan biaya, kita nanti di lapangan tidak akan tahu berapa sih kebutuhan sarana dan biaya pelaksanaan program tersebut. Nah, itu juga harus dianalisis. Ini tahapan-tahapannya untuk tujuan PPM, penempatan tujuan dan kegiatan. Yang pertama, yang bagian analisis tujuan, kita juga sudah belajar untuk goals-nya, tujuan jangka panjangnya, tujuan jangka menengahnya, outcome-nya yang ada di layer pertama. Kalau untuk di analisis penyebab masalah, ya kan, untuk tujuan jangka panjangnya, terus layer kedua itu outcome-nya. Nanti ditentukan juga kegiatan-kegiatannya apa saja di sini. Penyusunan asumsi-asumsi penting itu ada di tabel 4. Kenapa ini tahapannya di kedua? Karena asumsi ini harus tahu kita. Di tujuan saja kita harus menganalisis asumsi. Ya, setelah itu ada indikator. Indikator, jadi menetapkan indikator ini harus tahu hasilnya, iurannya itu berapa persen nanti dikatakan berhasil atau tidak. Sumber data ini sumber pembuktian, sumber data yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian target. Nah, sumber datanya dari mana? Tujuan dan kegiatan ada isinya goals, ya, tujuan jangka panjang, yang dari penyusunan. Kalau kalian kemarin membuat pohon masalah, terus membuat pohon tujuan, ya, disinilah nanti yang tujuan jangka panjangnya dimasukkan di sini. Setelah itu masuk ke outcome, ini adalah purpose-nya, purpose. Jadi yang sudah dipilih dari pohon masalah yang layer kedua itu apa saja, ya. Terus kegiatan-kegiatan yang outputnya ini hasilnya, ya, hasil dari tujuan program yang ingin dicapai itu apa. Dan terakhir kegiatan aktivitas ini nanti terkait dengan yang bagian tahapan penyusunan PPM terakhir, penetapan sarana dan biaya program yang dibutuhkan. Nah, ini contohnya. Jadi yang untuk tabel pertama, tujuan dan kegiatan program. Kedua itu indikator program. Ketiga itu sumber-sumber pembuktian objektif. Tabel yang keempat, asumsi-asumsi penting. Ini contoh program pemberian makanan tambahan bayi dan anak. Bayi dan balita. Jangka waktu program 1 tahun. Sasaran program meningkatkan asupan zat gizi mikro pada anak usia 6-59 bulan.
Terus ada indikator programnya jika berhasil itu meningkatkan sebanyak 50%. Datanya dari mana? Pembuktian objektifnya dari data penilaian PSG, survei dia total, survei oleh staf monitoring program. Asumsi pentingnya harus diasumsikan di lapangan seperti apa, apakah aksesnya tersedia apa terbatas, harga makanan mahal tidak. Anak usia 6-23 bulan ini susah makan, pasti ada infeksi di sana, terus kita tidak tahu apakah ibu sering memberi makan instan. Ini adalah asumsi-asumsi penting untuk melihat program itu berjalan dengan lancar atau tidak. Setelahnya yang untuk tabel ini ya, yang kedua ini tujuan program terpilih meningkatkan ketepatan praktek pemberian makanan. Jadi kita ambil analisis alternatifnya yaitu meningkatkan ketepatan praktek pemberian makanan. Hasil dan iurannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa lebih gitu. Lihat saja hasilnya seperti apa. Yang pertama, frekuensi pemberian makan tepat sesuai kelompok. Kedua, kuantitas makan cukup. Ketiga, konsistensi makanan tepat sesuai umur. 4, pemberian makanan tepat selama dan setelah sakit. Untuk kegiatannya apa saja dari program ini? Yang pertama, penyuluhan pada ibu, bayi, dan balita. Kedua, demo masak makanan MPASI, dan seterusnya kalau misalnya banyak kegiatannya untuk pelaksanaan. Dan di sini harus ada sarananya apa yang digunakan, biaya program berapa. Nah, ini saya ambil dari Bu Yeti. Bu Yeti ini juga membuat buku NCP komunitas, mencontohkan anemia gizi besi ya. Jadi goals-nya itu menurunkan prevalensi anemia gizi besi. Nah, indikatornya kurang dari 5% prevalensinya yang akan diturunkan. Datanya dari Puskesmas melalui pemeriksaan HB, fisik klinis assessment. Ya, asumsinya silakan asumsikan bagaimana nanti di lapangannya. Program ini berhasil itu ketika hambatannya tidak ada gitu. Atau hambatannya sedikit. Hambatan pasti ada ya, hambatan sedikit. Result meningkat asupan FE, ini bukan result atau output ya, ini harusnya tadi outcome yang itu purpose ya. Jadi purpose nanti saya edit dulu ini. Nah, ini outputnya memperbaiki pola makan remaja putri, meningkatkan asupan vitamin C, menurunkan frekuensi konsumsi zat inhibitor, meningkatkan asupan lauk hewani. Kegiatannya apa saja? Ada edukasi gizi, ada kebiasaan pola makan, mengurangi kebiasaan respon dan mengonsumsi inhibitor setiap waktu makan utama. Nah, misalnya membuat diari makan, nanti kegiatannya meningkatkan kebiasaan respon dan mengkonsumsi sumber vitamin C, meningkatkan akses remaja putri untuk mendapatkan informasi melalui apa? Melalui buklet. Jadi nanti membuat buklet, meningkatkan pemanfaatan UKS, itu ya. Setelah kegiatan-kegiatan harus ada biaya dan sarana yang digunakan. Jadi kegiatan yang akan dilaksanakan harus dibuat sarana dan biaya program secara terperinci. Ini adalah contoh waktu saya dulu melaksanakan program di PKL. Jadi untuk gizi masyarakat kita harus tahu pemecahan masalah, strateginya bagaimana, programnya apa. Nah ini ya dari tahap sini, rincian kegiatan. Jadi memperkenalkan standar ukuran porsi, memperlihatkan fakta mengenai makanan pantangan, praktek pembuatan menu bersama masyarakat, masyarakat mengenai pantangan makanan. Sasaran Ibu Nifas, keluarga, Ibu PKK, dukun bayi, perangkat desa. Ini pelaksananya namanya siapa saja, metodenya seperti apa, konseling dan poster, terus curah pendapat, medianya apa yang digunakan, model, leaflet, tabel URT, kapan dilaksanakannya, terus biayanya berapa untuk melaksanakan program ini, monitoring evaluasinya seperti apa, harus lengkap. Ini kemarin ada masalah tentang cakupan D/S, terus ada yang 14 balita tidak mendapat ASI eksklusif. Jadi tujuannya pasti meningkatkan cakupan D/S, meningkatkan cakupan ASI eksklusif. Bagaimana pemecahan masalahnya? Programnya apa? Rincian kegiatannya apa saja? Misalnya pembuatan poster. Terus untuk Olimpiade programnya